Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Eksa Pande ingin mempresentasikan proyek tugas akhir kami dalam mata kuliah jaringan syaraf tiruan yang berjudul Prediksi Cuaca Hujan di Malang, tepatnya di daerah Pos Karangkates dengan metode backpropagation. Dalam penyusunan proyek akhir ini, masing-masing anggota kelompok kami bekerjasama dalam menyelesaikan proyek ini. Berikut adalah pembagian tugasnya, dimulai dari pembuatan program. Di sini semua anggota terlibat dalam pembuatan program JST-nya. Kemudian untuk penyusun PowerPoint, ada Dede Kurniawan. Kemudian pembuatan poster ada Setiaftial Malik. Pembuatan voucher ada Rizky Septian. Pembuatan laporan ada Triat Maji. Mencari referensi ada Triat Maji dan Dede Kurniawan. Pembuatan data Excel ada Setiaftial Malik. Dan untuk presenter video ada Rizky Septian. Ya, sebelum masuk ke materi PowerPoint, sebelumnya saya ingin menampilkan poster ya dari program JST yang telah kami buat. Nah, di sini ada poster yang akan merangkum garis besar dari aplikasi kami. Di sini ada judulnya prediksi cuaca hujan di Kota Malang dengan metode backpropagation. Lalu kemudian di sini ada langkah-langkah kami dalam menyusun pembuatan aplikasinya, dimulai dari persiapan data curah hujan, data asli dan juga data hasil normalisasi. Dan ada hasil ini apa? Data latih dan data ujinya juga. Kemudian output programnya kita langsung eksekusi menggunakan MATLAB, di mana di sini ada output dari pelatihan tahun 2018 sampai 2019, dan kemudian ada hasil dari data pengujian dari tahun 2019 sampai 2020 dan prediksi cuaca yang akan terjadi di tahun 2021. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Ya, kita mulai. Seperti yang kita tahu, di negara kita ini, Indonesia, memiliki dua musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Cuaca di Indonesia itu, puncak musim hujannya ada pada bulan Desember, Januari, Februari, sedangkan untuk puncak musim kemaraunya itu ada pada Juni, Juli, dan Agustus. Nah, biasanya yang bertugas untuk memprediksi cuaca Indonesia ini ada lembaga dari BMKG. Perubahan cuaca khususnya dalam kondisi musim hujan itu berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti di bidang industri, pertanian, dan transportasi. Oleh karena itu, pengamatan kondisi cuaca, khususnya pada musim hujan itu sangat penting ya. Nah, dalam pengamatan kondisi cuaca di musim hujan itu biasanya kita memperhatikan besarnya curah hujan ya. Nah, tapi besar kecilnya curah hujan itu tidak bisa kita tentukan secara pasti. Tapi yang pasti untuk besarnya curah hujan itu bisa kita prediksi. Nah, dengan apa kita memprediksi curah hujan yang akan terjadi? Nah, itu bisa diambil dari data curah hujan yang sudah terjadi pada waktu lalu gitu ya. Nah, manfaatnya apa aja ketika kita dapat memprediksi kondisi cuaca? Nah, di sini kita dapat memperkirakan waktu tanam.
Kemudian kita bisa membantu merencanakan kegiatan. Misalkan kita mau bepergian atau ada jadwal liburan, kita bisa tahu kapan hujan dan kapan nggak hujan gitu. Kemudian juga ada pencegahan bencana. Banyak cara untuk kita dapat memprediksi besarnya curah hujan yang akan terjadi di suatu daerah ya. Nah, salah satunya ini dengan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Nah, apa itu backpropagation? Jadi, pengertian dari backpropagation ini sendiri adalah suatu metode pelatihan jaringan syaraf tiruan yang diawasi dengan mengevaluasi kontribusi kesalahan dari setiap neuron setelah satu set data diproses. Tujuan backpropagation adalah untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural untuk memetakan input arbiter ke output dengan benar. Perseptron berlapis-lapis dapat dilatih menggunakan algoritma backpropagasi. Jadi backpropagation ini menggunakan data-data di masa lalu untuk dapat bisa memprediksi hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya adalah langkah pembuatan program yang akan kami buat untuk memprediksi curah hujan di Kota Malang. Nah, berikut adalah flowchart dari program yang kita buat. Di sini pertama, kita akan melakukan normalisasi data curah hujan yang uh, kita sudah dapat ya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian setelah kita menormalisasi data curah hujannya, baru kita melakukan inisialisasi bobot awal. Setelah melakukan inisialisasi bobot, kemudian kita masukkan nilai parameter, seperti nilai hidden layer, nilai max epoch, learning rate, dan target error. Setelah memasukkan parameter, kita hitung menggunakan perhitungan feed forward, lalu masuk ke perhitungan backpropagation. Setelah itu baru bobotnya diupdate dan akan menghasilkan hasil dari update bobot itu. Nah, di sini ada decision ya atau kondisi apabila epoch sama dengan mengepoch atau target kurang dari sama dengan error target. Jika outputnya tidak, maka dia akan mengulang kembali ke proses perhitungan feed forward. Nah, apabila looping dari proses ini sudah selesai, maka dia akan masuk ke proses simpan bobot. Nah, baru dari situ kita bisa mengetahui output dari program prediksi curah hujan. Nah, berikut ada langkah awal ya kita dalam menentukan data yang akan dipakai. Nah, di sini kita memiliki data bulanan curah hujan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Nah, di sini ada dua tabel. Tabel yang di atas ini yang pertama adalah data curah hujan aslinya di Kota Malang. Jadi dari tahun 2018 di sini dari bulan Januari sampai Desember sudah ada data curah hujannya. Nah, di nomor satu ini di bulan Januari mewakili data curah hujan yang pertama. Kemudian di tahun 2019 bulan Januari mewakili data ke-13 dan pada tahun 2020 bulan Januari mewakili data ke-25. Selanjutnya data curah hujan yang asli ini perlu kita normalisasikan dengan tujuan untuk menghasilkan output jaringan syaraf tiruan yang sesuai dengan fungsi aktivasi. Nah, untuk dapat melakukan normalisasi, di sini menggunakan fungsi sigmoid ya, di mana untuk transformasi datanya itu menggunakan rentang dari nilai 0,1 sampai dengan 0,8. Sehingga untuk melakukan normalisasi datanya dilakukan persamaan seperti berikut.
Di sini ada X-aksen yang merupakan hasil dari normalisasi data. Kemudian X itu merupakan data asli, data curah hujan asli. Kemudian B itu adalah nilai minimum curah hujan. Dan kemudian A itu adalah nilai maksimum curah hujan. Setelah kita melakukan pembuatan data dan normalisasi, kita perlu membuat data latih dan data uji. Nah, di sini di tabel pertama ada data latih yang diambil dari data hasil normalisasi bulanan dari tahun 2018 sampai dengan 2019, yang artinya adalah data dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-24. Nah, data hasil normalisasinya di sini dibuat secara transpose ya di table data latih, di mana X1 itu menandakan itu bulan ke-1, X2 menandakan bulan kedua, X3 menandakan bulan ketiga, dan seterusnya. Kemudian setelah data latih kita buat, yang selanjutnya dibuat adalah data uji yang diambil dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, caranya itu sama seperti yang sebelumnya nih, yang data latih. Bedanya di pengambil datanya aja sih. Selanjutnya ada perancangan arsitektur jaringan, di mana di sini inputnya berjumlah 12, karena program yang kita buat ini mengambil data bulanan dalam 1 tahun ya, di mana 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian hidden layer-nya berjumlah 10 dan outputnya itu 1. Ya, kemudian di sini sudah ada script MATLAB dari program prediksi curah hujan yang kami buat. Dari proses pertamanya kita akan membaca data Excel yang sudah dinormalisasi. Nah, di sini data Excel-nya bernama data.xlsx, kemudian dibaca dengan function MATLAB XLS return. Kemudian setelah itu, setelah data Excel-nya dibaca, kita buat fungsi pembuatan JST-nya di sini. Kita taruh parameter variabel data latihnya. Kemudian di sini ada angka 10 yang merupakan hidden layer-nya ya, yang dibaca dengan menggunakan fungsi logset. Kemudian di sini ada nilai 1, yaitu merupakan output yang akan dihasilkan dari fungsi JST-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa parameter yang juga mempengaruhi proses pelatihan. Di antaranya di sini ada goal. Goal itu merupakan salah satu parameter untuk mengukur target errornya, ya, di mana goal itu akan menentukan kapan proses pelatihan akan berhenti. Kemudian di sini ada parameter epoch bernilai 1000, di mana epoch itu menandakan satu siklus algoritma pembelajaran dari seluruh set data training. Kemudian ada parameter LR, yaitu learning rate, di mana learning rate itu merupakan parameter untuk mengontrol perubahan bobot selama pelatihan berlangsung. Di sini nilai learning rate-nya 0,1. Nah, kemudian setelah itu ada proses pelatihannya. Jadi di sini di kode yang paling bawah ini adalah kode untuk memproses pelatihannya. Nah, selanjutnya di sini adalah script untuk menghasilkan hasil dari pelatihannya. Nah, hasil dari pelatihannya itu disimpan dalam jaringan bernama net_keluaran. Nah, outputnya itu nanti akan dibandingkan dengan data latih yang ada di Excel, data latih asli curah hujannya. Di sini ada performansi hasil prediksi,
di mana target latihannya itu kita baca menggunakan function XLS read dari Excel yang berisikan hasil normalisasi data. Selanjutnya setelah program pelatihan, kita masuk ke program untuk pengujian ya. Di mana untuk aplikasi untuk pengujiannya ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kita meload jaringan yang sudah dibuat pada proses pelatihan. Di sini ada load method map perintahnya. Nah, untuk proses pelatihan dan juga perbandingan dalam eh, program pengujian ini, skripnya sama seperti yang dilakukan di program pelatihan. Dia hanya beda di range sel di Excel-nya aja. Nah, selanjutnya setelah kita membuat program pelatihan dan pengujian, di sini kita menjalankan aplikasi untuk pelatihan prediksi curah hujannya dan berikut hasil setelah dijalankan ya pada MATLAB. Yang box sebelah kiri ini yang merupakan informasi dari hasil pelatihannya di mana menggambarkan jaringan syaraf tiruan yang kita buat di mana di sini ada 12 input, kemudian ada 10 hidden layer dan menghasilkan satu output. Dan kemudian di box sebelah kanan ini adalah hasil dari performa pelatihannya ya, di mana hasil yang terbaik itu didapat pada iterasi ke-420, di mana hasilnya itu adalah 0,0009965. Lalu kemudian di sini ada eh, box untuk menampilkan output regresi linear ya, yang berjumlah 0,99076, di mana menandakan bahwa hasilnya itu cukup baik karena semakin nilainya mendekati satu, maka nilainya itu semakin baik. Kemudian di box yang sebelah kanan di sini adalah menampilkan grafik output jaringan syaraf tiruan yang kita buat dengan dibandingkan dengan target dari nilai yang ada pada data Excel. Nah, di sini kalau kita lihat trennya itu uh, mendekati target ya. Jadi naik turunnya itu cukup sama seperti data yang ada pada Excel. Selanjutnya pada program pengujian, di sini kita mendapatkan hasil regresi linear sebesar 0,64, dan kemudian di sebelah kanan ini kita bisa melihat trend grafik antara output JST dengan dibandingkan dengan target pada nilai EXO. Nah, di sini kalau kita lihat antara eh, data bulan ke-4 sampai bulan ke-12 itu hasilnya eh, berbeda ya. Cuman kalau kita teliti untuk trennya itu, naik turunnya itu sama antara output JST dengan target Excel-nya, di mana menandakan jika pengujian dengan metode backpropagation ini bekerja cukup baik karena mampu bekerja berdasarkan pola data yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan demo aplikasi yang sudah kita buat di MATLAB. Ya, berikut adalah tampilan MATLAB-nya. Di sini sudah ada dua file, yaitu pelatihan dan pengujian. Kita coba jalankan yang pelatihan terlebih dahulu. Nah, di sini skripnya sama seperti yang ada di PowerPoint tadi. Kita coba jalankan. Di sini bisa terlihat output-outputnya.
di mana ada nilai regresinya, kemudian data performa pelatihan, nilai terbaiknya berapa, dan juga tren grafik perbandingan antara JST dan juga target nilai Excel-nya. Kita bisa lihat trennya sama ya, naik turunnya. Gitu. Kemudian kita coba program pengujiannya. Di sini namanya program pengujian prediksi cuaca. Ini coba kita jalankan. Nah, seperti ini output yang dihasilkan dalam program pengujiannya, di mana regresinya itu nilainya 0,66 dan juga tren grafik pengujiannya seperti berikut, di mana perbandingan antara JST dan target Excel-nya. Saya lihat apa namanya, trennya juga agak mirip ya dari output keluaran JST dengan target Excel-nya. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu aplikasi yang telah kita buat dalam memprediksi cuaca di Kota Malang. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok kami. Jadi setelah kita melakukan pembuatan program ini dapat disimpulkan jika program prediksi cuaca Kota Malang dengan menggunakan metode backpropagation menghasilkan performa yang cukup baik, di mana program ini menggunakan data dari curah hujan tahun 2018 sampai dengan 2020, dan kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk memprediksi cuaca di tahun yang akan datang, seperti itu. Nah, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.